Assalamualaikum. Perubahan lingkungan bukan lagi ancaman masa depan, tapi kenyataan yang kita hadapi hari ini. Hari ini kita akan berbicara fenomena sekitar kita. Pertama, perhatikan berita ini. Beginilah penampakan lautan sampah di Sungai Citarum di kawasan Batu Jajar, Kabupaten Bandung Barat, yang dijuluki The New Ocean Robis. Terlihat lautan sampah membentang sepanjang 3 km di aliran Sungai Citarum yang biasa disebut warga dengan Jembatan Babakan Sapan atau BBS. Karena banyaknya sampah, sungai ini juga menjadi sorotan Pandawara Group, kelompok anak muda yang peduli dengan lingkungan. Bahkan di akun media sosial mereka, sungai ini dijuluki The New Ocean Robis atau lautan sampah yang baru. Terlihat sampah menutup lapisan air sepanjang mata memandang, dari ujung aliran sungai hingga muara di Waduk Saguling. Sampah-sampah itu merupakan sampah yang hanyut dari wilayah Kota Bandung, Kabupaten Bandung, dan Kota Cimahi lalu menumpuk di satu lokasi. Lautan sampah ini didominasi 60% sampah plastik yang bersumber dari sampah rumah tangga. Usai viral di media sosial, pemerintah Provinsi Jawa Barat langsung membersihkan sampah di Sungai Citarum. Penjabat Gubernur Jawa Barat, B. Mahmudin, bahkan langsung mendatangi lokasi. Dilaporkan, B membawa petugas dari Balai Besar Wilayah Sungai, Dinas Lingkungan Hidup, dan Dinas Permukiman Jabar untuk meninjau pembersihan sampah yang berada di bawah jembatan pada Rabu 12 Juni 2024. B mengatakan lautan sampah terjadi akibat penurunan muka air dan sedimentasi Sungai Citarum. Hal ini juga diperparah oleh masyarakat di bantaran Sungai Citarum yang masih membuang sampah sembarangan ke aliran sungai. B meminta warga yang tinggal di bantaran sungai untuk tidak membuang sampah ke sungai. Ia juga memohon kepada warga sekitar agar tak terjadi lagi penumpukan sampah seperti ini karena bisa merusak lingkungan Sungai Citarum. Namun masyarakat di bantaran sungai mengatakan bahwa mereka memanfaatkan lautan sampah itu untuk mencari rupiah dari sampah plastik bernilai tinggi. Para warga memungut sampah plastik yang masih bisa didaur ulang dengan menyusur lautan sampah menggunakan perahu kayu kemudian dijual ke pengepul. Di sisi lain, setelah Sungai Citarum viral, pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Satgas Citarum Harum langsung menerjunkan petugas untuk membersihkan sampah. Teman-teman, terlebih dahulu pahami tujuan pembelajaran hari ini. Sungai Citarum dulunya adalah kebanggaan Jawa Barat. Airnya bersih, mengaliri sawah, menjadi sumber air, bahkan energi. Tapi sekarang Citarum berubah drastis dipenuhi limbah rumah tangga, limbah industri, dan tumpukan sampah. Teman-teman bisa berhenti dan memahami infografis di video ini. Luas daerah aliran Sungai Citarum mencapai 6.614 km² dan melintasi 10 kabupaten. Tapi tiap harinya 400 ton limbah ternak dan 280 ton limbah industri mencemari sungai ini. Kondisi ini merusak ekosistem, kesehatan manusia, dan sumber air bersih kita. Dampak terhadap lingkungan terlihat pada video yang menampilkan pemandangan sekitar sungai yang penuh sampah, berwarna pekat, dan diakibatkan oleh aktivitas warga mencuci pakaian di sekitar sungai. Adapun pendapat warga sekitar mengenai fenomena Sungai ini. Citarum, Jawa Barat masih berlangsung. Namun proyek pengembalian fungsi sungai yang menelan biaya 1,2 triliun rupiah ini tidak menjamin Kabupaten Bandung bebas banjir. Memasuki musim hujan, proyek normalisasi Sungai Citarum di wilayah Kabupaten Bandung, Jawa Barat masih terus dilakukan. Namun pengerukan sungai diyakini tidak berdampak pada sejumlah daerah untuk terbebas dari banjir. Sebelumnya, pada hulu Sungai Citarum telah terjadi pengubahan tata guna lahan secara signifikan. Kondisi ini mengakibatkan air hujan yang tertampung tidak dapat ditahan seluruhnya, hingga meluap ke pemukiman warga.
Warga pun tidak antusias menanggapi upaya pemerintah tersebut dalam mengembalikan fungsi Sungai Citarum sebagai wadah penampungan air. Tetapi kita pesimis lah kalau nanti musim hujan tidak akan banjir lagi, tidak mungkin. Kerjaannya kurang profesional, cara ngeruknya tuh disimpan di pinggir, nggak dibuang. Nanti kan kalau datang lagi air itu ke dalam lagi, ke sungai lagi, banjir lagi, begitu. Ya harapannya segera dipercepat, diperbesar gitulah, bukan sekedar 10-30 meter Sungai Citarum itu. Musibah banjir selalu melanda kawasan Bandung Selatan setiap musim hujan tiba. Saat ini, puluhan rumah yang menjadi langganan banjir telah dikosongkan oleh pemiliknya. Mereka pun memutuskan pindah ke tempat yang lebih aman. Sementara pihak pemerintah setempat menyayangkan minimnya kesadaran warga dalam menjaga lingkungan. Sejumlah anak Sungai Citarum seperti Sungai Cisangkui, Citarik, dan Cikeruh terserak sampah warga. Untuk antisipasi jangan sampai ada korban jiwa, ya. Karena banjir itu sudah endemiknya Kabupaten Bandung. Yang ini harus komprehensif diselesaikannya. Citarum kan lagi dikeruk, mudah-mudahan debit airnya tidak meluap. Berikutnya kita juga lagi programkan ini di perubahan ini sumur-sumur resapan, meskipun tidak banyak, tapi ini contoh supaya rakyat lain juga terlibat membuat biopori sumur resapan dan tidak buang sampah sembarangan. Proyek normalisasi Sungai Citarum yaitu dengan mengambil sedimentasi secara bertahap. Pihak terkait juga membangun polder atau tanggul di bidang tanah rendah pada beberapa titik rawan banjir. Selain pengerjaan proyek, dibutuhkan peran masyarakat agar Kabupaten Bandung terlepas dari bencana banjir. Adi Rianto melaporkan untuk NET. Menurut KLHK, nilai IKA di Indonesia masih di bawah 60. Itu artinya air tidak layak dan tercemar berat. Kualitas air yang masuk kategori baik atau cukup layak menurut sistem yang digunakan KLHK yaitu di atas 60 sampai 100. Teman-teman bisa melihat tren capaian indeks kualitas air provinsi terutama Jawa Barat masih di bawah 50. Tapi pemerintah menargetkan nilai IKA menaik menjadi 60 pada tahun 2025 melalui program Citarum Harum. Mari kita analisis bagaimana data ini menunjukkan hubungan antara aktivitas manusia dan pencemaran air. Tapi sudah banyak aksi nyata masyarakat untuk peduli lingkungan. Harapan belum hilang. Banyak komunitas bergerak seperti River Clean Up Indonesia, Pandawara Group, Amore Valley Page and Waste for Change, hingga kolaborasi Indonesia dengan Australia. Mereka membersihkan sungai, mengedukasi masyarakat, dan memperjuangkan kebijakan untuk peduli lingkungan. Peduli lingkungan tidak harus skala besar, tapi bisa dimulai dari diri sendiri. Yuk, refleksikan apa yang bisa kamu lakukan hari ini untuk menyelamatkan